Pernah nggak sih kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pikiran yang rame dan mondar-mandir setiap hari? Nah, kali ini kita akan coba menyelami ajaran Huineng, salah satu tokoh paling penting dalam Zen, untuk melihat apa sih yang bisa diajarkan tentang jati diri kita yang sesungguhnya. Oke, kita mulai dari sini. Dari puisinya yang paling terkenal. Bait yang kelihatannya sederhana ini ternyata mengguncang dunia Zen pada masanya, mengukuhkan posisinya sebagai patriark keenam dan jadi inti dari seluruh filosofinya. Perhatikan baik-baik ya, karena semuanya berawal dari sini. Pertanyaan ini, wah ini adalah kunci buat membuka pesan utama Huineng. Dia seolah-olah menantang kita buat berhenti mencari-cari. Katanya, pembebasan itu bukan tentang menjadi sesuatu yang baru atau lebih baik, tapi soal menyadari kejernihan yang sebenarnya dari awal udah ada di dalam diri kita. Untuk memahami konsep watak sejati ini, Huineng nggak pakai teori yang rumit-rumit. Sebaliknya, dia memakai sebuah metafora yang luar biasa kuat dan jujur aja indah banget. Jadi, fondasi ajarannya itu adalah konsep zixing atau watak sejati. Nah, ini bukan sesuatu yang harus kita capai atau kita raih loh. Ini adalah esensi murni dari kesadaran kita. Inti dari siapa kita sebenarnya yang seringkali cuma ketutupan sama kesibukan dan kebisingan sehari-hari. Nah, untuk menjelaskannya, dia pakai analogi yang cerdas dan gampang banget dipahami. Coba deh bayangin langit. Luas, terbuka, dan selalu jernih kan? Nggak peduli ada badai atau awan gelap yang lewat. Nah, itulah keadaan alami pikiran kita. Nggak terikat, nggak berubah, dan pada dasarnya selalu damai, bahkan di tengah-tengah kekacauan hidup sekalipun. Nah, ini nih poin pentingnya. Semua kekhawatiran, stres, dan pikiran-pikiran negatif kita itu cuma kayak awan yang lewat. Mereka bisa nutupin langit untuk sementara, tentu, tapi mereka nggak akan pernah bisa menodai atau mengubah kejernihan di baliknya. Langitnya itu selalu ada di sana. Selalu. Oke, kalau watak sejati kita itu selalu jernih, terus gimana caranya kita melihatnya? Nah, disinilah Huining menawarkan ide yang cukup radikal. Ini bukan proses yang lambat dan bertahap, tapi sebuah pengakuan yang terjadi seketika. Dia menggambarkannya dengan metafora lain yang nggak kalah kuat. Dia membandingkan kondisi bingung atau nggak tahu kita itu kayak sebuah ruangan yang udah gelap selama ribuan tahun. Tapi, kebijaksanaan itu bukan sesuatu yang harus kita bangun dari nol. Kebijaksanaan itu seperti sebuah lampu yang ternyata udah ada di dalam ruangan itu sendiri. Coba deh pikirin implikasinya. Ini luar biasa banget. Artinya, pencerahan itu bukan soal perjalanan panjang mencari sumber cahaya. Tapi, ini soal momen seketika saat kamu sadar kalau saklarnya itu selalu ada di tanganmu. Kamu nggak perlu menciptakan cahaya, kamu cuma perlu menyalakannya. Dan ini benar-benar mengilustrasikan gagasannya dengan sempurna. Kapasitas untuk menjadi jernih dan bijaksana itu udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari pikiranmu sendiri. Nggak perlu dicari di tempat lain. Oke, kalau watak sejati kita pada dasarnya jernih dan bijaksana, lalu gimana ini mengubah cara kita memandang dunia yang kelihatannya penuh dengan pertentangan antara baik dan buruk, benar dan salah? Sehari-hari kan kita hidup di dunia dualitas. Pikiran kita secara otomatis menilai dan memilah. Oh, ini terang, itu gelap. Ini sukses, itu gagal. Kita terus-menerus mengkategorikan setiap pengalaman yang kita alami. Kita melabeli tindakan sebagai baik atau buruk, orang sebagai suci atau pendosa. Nah, kategorisasi yang terus-menerus ini menciptakan gesekan di dalam pikiran, bikin kita melekat pada satu sisi dan menolak keras sisi yang lainnya. Tapi, Huineng mengajarkan sesuatu yang revolusioner. Dari sudut pandang watak sejati kita yang jernih, semua perbedaan dan label-label itu lenyap. Inilah yang disebut konsep non-dualitas atau BUER. Watak sejati kita itu ibarat ruang yang hening dan sadar, yang bisa menampung siang dan malam, suka dan duka, tanpa terperangkap oleh salah satunya. Dia nggak memihak, dia hanya menjadi saksi. Jadi, apa artinya semua ini buat kehidupan kita sehari-hari? Gimana cara kita menerapkan wawasan yang dalam ini pas lagi kena macet, dikejar deadline, atau lagi berantem sama orang? Kuncinya ada di praktek yang disebut uswaju, atau tanpa kemelekatan. Ini bukan berarti kita jadi apatis atau nggak peduli ya, justru sebaliknya. Ini artinya terlibat sepenuhnya dengan hidup, merasakan senang, sedih, marah, tapi tanpa membiarkan pikiran kita terjebak atau nempel sama pengalaman itu. Ini kayak aliran 3 tahap yang dinamis, misalnya saat kamu dapat kritik,
Langkah 1, kamu biarin aja perasaan defensif atau marah itu muncul, lalu biarin dia lewat tanpa kamu genggam erat-erat. Langkah 2, nah dari kejernihan itulah kamu bisa merespons dengan bijaksana, bukan cuma reaktif karena emosi. Langkah 3. Dan ini membawa kita kembali ke inti ajaran Huineng, sebuah kebenaran yang paling membebaskan. Kamu itu tidak sedang mencari kebebasan. Kamu hanya perlu menyingkirkan awan-awan yang menutupi kebebasan yang memang sudah menjadi watak aslimu. Jadi pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah ini. Kalau kebebasan itu sudah menjadi watak sejati kamu, lalu apa sebenarnya yang sedang kamu genggam begitu erat? Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan ini.